ini saya mau menyimpulkan saja bahwa untuk materi selanjutnya yaitu tentang efek atau pengaruh dari delta H, delta S, dan temperatur pada spontanitas dari reaksi. Case yang pertama atau kasus yang pertama adalah ketika reaksinya eksotermik. Misalnya adalah delta H di sini negatif ya, tapi delta S-nya positif. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa spontanitas suatu reaksi itu dipengaruhi oleh parameter, yaitu oleh parameter delta H sama delta S. Nah, bagaimana pengaruhnya kemudian dikaitkan dengan energi bebas Gibbs gitu ya. Yang kemudian kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa ketika delta G0-nya ini di sini adalah kurang dari 0 atau minus, itu sama dengan berarti reaksinya spontan. Kalau delta G0-nya sama dengan 0 berarti reaksinya berjalan setimbang. Sementara kalau delta G0-nya itu lebih besar daripada 0 maka reaksinya tidak spontan. Nah, sekarang kita lihat dulu ketika misalnya ada kasus yang pertama adalah delta H-nya adalah negatif di sini ya. Di sini negatif, kemudian tapi delta S-nya positif. Gimana begitu ya? Kalau kalian susah, silahkan masukkan saja suatu angka. Jadi misalnya di sini negatif nih, min 5. Terus kemudian delta S-nya di sini adalah positif. Positif di sini, tapi kan dikalikan dengan negatif yang di depan kan, sehingga terjadinya apa? Terjadinya adalah negatif kan, gitu kan? Positif dikalikan negatif jadi negatif, padahal delta H-nya negatif. Otomatis nanti hasil yang ada di sini berapa? Negatif apa positif? Betul. Yang ada di sini adalah negatif. Pada temperatur berapapun, mau ini temperaturnya 10, mau ini temperaturnya 200 begitu ya, tetap karena ini dikalikan negatif dan di sini dikalikan positif, maka di sini kan total yang ada di sini adalah negatif. Nah, negatif ditambah dengan negatif berarti kan sama dengan negatif. Sehingga kalau misalnya delta H-nya negatif, delta S-nya positif, yang terjadi reaksinya adalah spontan pada temperatur berapapun gitu kan ya. Kenapa kok bisa spontan? Ya karena di sini delta G-nya adalah ketemunya negatif di sini nih. Kalau negatif padahal dia spontan gitu. Case yang kedua atau kasus yang kedua, kalau misalnya delta H-nya positif atau reaksi ini disebut reaksi endotermis, sementara delta S-nya nih dibalik kan, delta S-nya yang negatif. Gimana terusan ceritanya? Nah, kita masukkan saja angka delta H positif. Oh, misalnya di sini plus berapa? Plus 5 misalnya. Min T kali delta S-nya negatif, gitu kan? Nah, kalau delta S-nya negatif, di sininya positif, hasilnya kemungkinan di sini apa? Ini positif nih, ini di sini positif. Misalnya ini. Ini di sini positif. Terus delta S di sini ini adalah positif. Maka yang terjadi apa? Minus kali positif jadinya apa? Minus dikalikan ini delta S-nya negatif, maaf. Di sini negatif. Minus kali minus jadinya apa? Kan plus toh, berarti plus gitu kan nantinya. Minus kali minusnya dari mana? Dari sini. Ini min kali min. Jadinya kan nanti plus ketemu sama plus, sehingga nanti hasil yang di sini berapa? Hasil yang di sini juga plus. Lah padahal kalau plus itu reaksinya spontan apa tidak spontan? Iya, betul. Tidak spontan. Sehingga untuk kasus ini, kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, maka reaksi yang terjadi itu tidak spontan. Kenapa kok tidak spontan? Karena delta G-nya lebih besar daripada 0, gitu ya. Tidak spontan atau setimbang gitu ya. Maka kembali lagi ini saya kasih contoh gitu ya. Jadi misalnya delta H-nya negatif, delta S-nya adalah negatif juga. Saya ambil contoh misalnya yang di sini. Ini, kita parameternya sekali lagi, kembalikan lagi ke nilai delta G-nya. Kita memprediksinya itu adalah dengan cara melihat delta G-nya. Di sini kita lihat misalnya delta H-nya nih pada suhu yang rendah ya. Pada suhu yang rendah,
yaitu 10. Ini saya perbandingannya adalah suhunya yang ini yang rendah, yang ini yang tinggi. Kemudian nilai delta H-nya sama antara yang pada saat kondisi suhu rendah dengan suhu tinggi. Kemudian untuk delta S-nya juga sama. Ini kan delta H-nya negatif nih, saya bikin negatif 300. Terus kemudian delta S-nya negatif juga, saya bikin min 10. Di sini juga min 300, ini min 10 begitu ya. Kita lihat pada kondisi suhu rendah. Maka ketika di sini min 300, ini suhunya rendah 10. Di sini saya buat suhunya adalah 200. Nah, maka yang terjadi adalah ini kan karena ini min kali min tona, jadinya kan di sini kan plus. Lah, tergantung nilai plusnya di sini kan. Kalau nilai plusnya di sini itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai minusnya, maka yang terjadi ya delta G-nya positif. Tapi kalau nilai yang di belakang sini itu lebih rendah, otomatis delta G-nya negatif begitu. Sehingga kalau misalnya diketahui delta H-nya negatif, delta S-nya ini positif, maka kita tidak bisa langsung serta-merta menentukan itu reaksinya spontan atau tidak spontan. Tergantung dari nilai delta H-nya, tergantung dari nilai delta S-nya, tergantung dari suhunya. Tapi kalau misalnya kita diminta, oh delta H-nya sama kok, ini kayak ini kan delta H-nya sama, yang penting negatif. Terus kemudian delta S-nya juga sama, juga negatif, angkanya sama, maka tergantung sama suhunya. Kalau dia suhunya rendah, maka delta G-nya negatif, yang artinya bahwa reaksi ini akan berjalan spontan. Beda kasus kalau suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi, maka yang terjadi delta G-nya nanti ketemunya positif, sehingga reaksinya menjadi tidak spontan. Gitu. Terus kemudian ada kasus yang keempat. Kasus yang keempat juga menggunakan logika yang sama dengan kasus yang ketiga tadi. Jadi berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh suhunya, tergantung dari kondisi suhu rendah maupun tinggi gitu. Terima kasih.